Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bis-siyami fi syahri Ramadan wa unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin habibina al-kiram wa ala alihi wa sahbihi dhawil bayan, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, lakum dinukum waliyadin. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyyu rasuluhul karim wa nahnu 'ala dhalika minasy syahidin wasyakirin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbatak wa ma'rifatak. Jamaah sedang solat tarawih dan isya sekeyakinan seakidah yang kami muliakan. Marilah di awal perjumpaan kita pada malam yang berbahagia ini kita memuja dan memuji Allah Empunya alam semesta yang telah memberikan kita kesanggupan dan kekuatan untuk beribadah dalam bulan suci Ramadan. Semoga Allah pula lah yang akan menghantarkan kita sampai detik Ramadan itu berangkat meninggalkan dunia ini. Selawat dan salam keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang kita rindu, seorang nabi yang kita tunggu, seorang nabi yang selalu kita bacakan selawat dan merdu kepadanya. Semoga suatu waktu Allah mengizinkan kepada kita untuk bersamanya di yaumil qiyamah dalam syurganya Allah. Selawat dan salam kepada al dan sahabat beliau sekalian yang telah memberikan dedikasi terbaik, kontribusi terbaik untuk Islam, agama saya, agama anda, dan agama kita semua. Alim ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin yang muktabar kedua-duanya, yang kami hormati imam syekh masjid, pengurus, panitia, perangkat kampung yang berada di bawah kemasjidan Kedai Aceh, dan yang kami muliakan guru kami yang berada di luar, Ustadz Irfan, dan seluruh jamaah sidang solat tarawih dan Aisyah sekeyakinan seakidah yang kami muliakan. Marilah kita menganalisa terhadap bulan suci Ramadan yang diberikan oleh Allah dengan segudang kelebihannya. Bulan Ramadan urang syiklun, sabah bulan untuk gejuk kepada umat Muhammad yang diberikan segudang kelebihannya. Dengan bulan Ramadan itu kita akan mendapatkan maghfiratan minallah, pengampunan dari Allah. Itulah yang diharapkan oleh para orang-orang yang ingin bertaubat kepadanya. Uronyo malamnyo, marilah kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan untuk kita raih maghfiratan minallah, untuk kita raih, untuk kita berikan diri sebagai orang yang taubat kepada Allah. Kenapa? Karena tidak ada satu manusia pun yang mampu menjamin dirinya berada dalam kondisi yang tidak pernah melakukan kesalahan. Bahkan saya, anda, dan kita semua pun tetap dalam keseharian melakukan dosa, baik itu dosa kecil ataupun kadangkala kita silap melaksanakan dosa besar. Kenapa demikian? Karena manusia, disampaikan oleh Rasul dalam sebuah hadisnya, la yusamman nasu an-nasa illa linisyanihi, tidak dinamakan manusia ini sebagai manusia, kata Rasul, terkecuali untuk lupa melupa. Kita sebagai manusia dijadikan oleh Allah, diberikan satu titik berat dengan beban yang kita pikul, yaitu hawa nafsu. Orang-orang yang tidak mampu mengkawal hawa nafsu,
orang-orang yang tidak mampu memanage hawa nafsu, orang-orang yang tidak mampu mengontrol hawa nafsu, maka dialah yang akan terjebak ke dalam kesalahan, dialah yang terjebak ke dalam kemaksiatan, dialah yang jauh dari kalimat taubat dalam kehidupan. Maka malam ini hamba Allah, orang Syi'lun, ibu-ibu, bapak-bapak yang kami hormati, marilah kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai ajang untuk menghapus dosa kita di masa yang lalu. 1 tahun yang lalu kita tidak bisa mengeluarkan sebuah statement, Tengku Ulun adalah orang yang hana pernah bersalah dalam kehidupan, Tengku Ulun adalah orang yang hana pernah pubut dosa dalam kehidupan. Tidak ada orang satu pun hari ini yang mampu berdiri tegak di tengah lapangan, getunyok jaro dengan cukup manyang, gekun longlah orang yang hana pernah pubut salah lam udip. Artinya karena tidak ada satu manusia pun yang mampu memproklamir dirinya sebagai manusia yang tidak pernah berdosa. Karena itu jadikan bulan Ramadan ini sebagai ajang untuk bertaubat kepada Allah. Nabi Muhammad seorang nabi diberikan kitab. Nabi Muhammad diturunkan kepadanya mukjizat terbesar dari seluruh anbiya, yaitu Al-Quran. Diturunkan dalam bulan suci Ramadan. Nabi Muhammad akan dimasukkan dalam surga. Jangankan beliau, Allah berpesan dalam sebuah hadis qudsi, innal jannata muharramatun 'alal umam hatta tadkhuluha ummatuh. Kita sebagai umat Muhammad saja dimasukkan dalam surga, Nabi Muhammad lebih aula daripadanya. Diberikan kitab, punya jaminan masuk surga, diberikan segala keluasan oleh Allah Ta'ala. Beliau bertaubat sehari semalam, kurang lebih sampai durasi waktunya geucap istighfar kepada Allah truk 70 ge bahkan retuk. Siapa Nabi yang tidak pernah melaksanakan dosa? Beliau adalah satu manusia, tidak ada dua, yang dijamin oleh Allah Ta'ala maksum, tidak pernah mengerjakan kesalahan yang kecil bahkan yang besar. Tetapi dengan segala kerendahan hati, menempelkan keningnya di tempat sujud, menempelkan dahinya di tempat sujud, membasahkan lidahnya dengan zikir, bukan karena ingin berta'abbud kepada Allah, tapi karena ingin bersyukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah. Nabi tiap-tiap uro lebih-lebih dalam bulan Ramadan ibadah untuk gelake syukur dan geucap istighfar. Bagaimana kita yang selalu melaksanakan dosa, kadangkala ibadah kita jarang, kadangkala tadarus Al-Quran kita jarang, kadangkala zikir tidak pernah kita ucapkan. Hari ini diberikan sebuah bulan yang indah oleh Allah Ta'ala, yakni bulan suci Ramadan. Ini pun tidak mampu kita jalankan sebagaimana fitrahnya. Perlu dipertanyakan, apalagi yang perlu diberikan oleh Allah untuk kita sebagai umat Muhammad. Nabi Muhammad pernah dalam suatu kejadian dan ketika, saat beliau solat, dalam kamarnya harus digeserkan kaki Aisyah. Singkat cerita yang ingin pegah bahwa terbangunlah Aisyah kala itu, istri tercintanya. Saat dilihat proses ibadah Nabi, berhari-hari beliau khusyuk untuk beribadah kepada Allah, bahkan sampai bengkak kakinya. Pernah menyau istilah katanya orang Syi'lun, lagi orang jauh belang, gatih ke bekah-bekah ralikut kaduh mirak, bahkan ma'ahru darah. Nabi beribadah sampai bengkak kakinya. Beliau saat solat satu rakaat itu baca surah Al-Baqarah, baca surah Ali Imran, baca surah Al-Maidah. Tanpa terasa waktu fajar itu keluar dalam kehidupan Nabi, melaksanakan solat subuh. Artinya apa? Saking khusyuknya beribadah kepada Allah, menyebabkan kakinya bengkak. Saat ditanyakan oleh Aisyah, ya Rasulullah, kenapa engkau beribadah tak ubahnya seperti orang yang takut kepada Allah? Akan dimasukkan dalam neraka, tidak akan diberikan surga kepadamu. Kenapa engkau beribadah seolah-olah Allah murka terhadap dirimu? Rasul menjawab, lon ibadah ya kekasih tercinta lo, ya istriku, aku beribadah bukan karena ingin masuk dalam surga. Aku beribadah bukan takut kepada neraka, tapi aku beribadah tidak tahu bagaimana cara diriku untuk bersyukur kepada Allah. Kenapa ya Rasulullah? Saking banyaknya nikmat
dan rahmat yang diberikan oleh Allah. Dalam bulan suci Ramadan, Nabi Muhammad dan dalam sebuah hadis beliau pernah berkata, malam-malam 10 terakhir kencangkan tali pinggangmu untuk solat berjamaah. Jangan pernah engkau tinggalkan masjid, kan disitulah terdapat barakahnya. I'tikaf Nabi menjelang malam-malam akhir Ramadan. Kenapa malam ini disampaikan? Malam ini kita berada pada malam 9. Persis ibadah puasa ini tak ubahnya seperti turnamen. Orang-orang berduyun-duyun datang ke masjid, orang-orang berduyun-duyun datang ke langgar, orang-orang berduyun-duyun datang ke surau, ke menasa, ke tempat-tempat ibadah. Kapan itu? Saat deadline durasi waktu antara 1 sampai 10 hari Ramadan. Setelah 10 kedua, satu demi satu orang berguguran untuk iktikaf dan solat di masjid. Dan melaki bauronya lun selaku urang yang kajit ke warga kedai Aceh. Marilah ligedanya tak puno Masjid Al-Falaknya tip malam belagenya sampai malam keleheplu. Suatu di antara malam-malam itulah Allah memberikan menerima taubat kita. Yang selanjutnya Allah mendapat memberikan ridha kepada kita. Kalau Allah sudah memberikan ridha kepada kita, yakinlah hamba Allah, surga sudah menanti kita pasti. Maka menandaku Allah berpesan dalam surah Al-Fajr ba'ujung, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah wahai jiwa-jiwa yang tenang kepada Tuhanmu yang ridha meridai. Carilah peluang di mana Allah ridha. Carilah peluang di mana Allah tersentuh batinnya. Carilah peluang di mana Allah memberikan kasih sayangnya. Kalau kita sudah mendapatkan ridha Allah, maka apa jaminannya? Fadkhuli fi ibadi. Jadilah engkau sebagai hambaku yang berhujung wadkhuli jannati. Masuklah engkau dalam surgaku. Maka untuk minta surga sebetulnya mudah, tapi bagi orang-orang yang punya mata batin, yang beribadah karena menggila pujian, yang beribadah bukan karena gila sanjungan, yang beribadah karena bukan karena gila pujian dari mak tua, karena berperlebihkan legok tanya malib, berperlebihkan legok tanya saleh. Ibadah yang seperti itu jauh panggang dari api untuk mengharapkan ridha Allah. Imam Al-Ghazali dalam sebuah kitab yang pernah tuan baca, beliau gekarang kitab dan ulama sufi dalam kalangan mazhab Asy-Syafi'i, dalam kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Gekarang kitab cukup le dan murid cukup le Imam Al-Ghazali. Tetapi dalam sebuah riwayat pernah dimimpikan oleh muridnya, beliau diberikan legalitas kemewahan oleh Allah Ta'ala di alam barzah, bahkan insya Allah akan sampai ke dalam surga nantinya, bukan karena karyanya, bukan karena ibadahnya, tapi karena pernah tabah watai hana neganggu si seekor lalat yang sedang meminum tintanya. Watainya gopnya tengah ketulih kitab untuk disampaikan kepada umat manusia, tapi beliau berdiam diri. Gekalan lalat dijip ia tinta yang na bat tempat gopnya temulih, sehingga ridha Allah merumpuk bat tempatnya. Bukan karena ibadahnya, bukan karena sujudnya, bukan karena tawakalnya, bukan karena tasawufnya, bukan karena akhlaknya, tetapi karena ridha Allah terhadap memberikan peluang kepada makhluk yang lain sehingga Allah memberikan ridhanya. Maka ronyo urang silun, marilah adun yang lentuan pemulia, marilah kita beribadah dalam bulan suci Ramadan ini. Jangan pernah mengenal ruang dan waktu, dan teruslah beribadah karena Allah, bukan karena ilah. Maka kembali kepada topik yang ingin kita sampaikan, jadikan bulan Ramadan ini sebagai ajang untuk beribadah dan bertaubat kepada Allah. Rasul saja yang tidak dijamin surga dan tidak pernah melakukan kesalahan, beliau taubat dan istighfar kepada Allah puluhan kali dalam sehari semalam. Tanya boleh lebih mbaknya nurun silun, kata duk apa sagau-sagau dip. Malam tak bilang padum juh kalau baca Quran. Wate malam tak bilang padum go karatip yang kalun kun. Wate malam tak bilang kibang ka puasa lun. Wate malam tak bilang dumna ka sedekah lun dalam bulan Ramadan. Kalau itu tidak kita kerjakan, ada waktu masih 21 hari tersisa untuk kita berta'abbud kepada Allah. Puasa itu sendiri adalah ibadah, menahan diri dari segala hal, bahkan untuk meraih
Etape yang kedua, kita akan diberikan maghfiratan minallah, yang pun rahmat. Yang kedua, maghfirah yang berhujung kepada itqum minan nar. Itu akan didapatkan oleh orang-orang yang punya mata batin. Semoga malam ini menjadi pencerah bagi pribadi saya dan umumnya kepada jamaah sekalian. Yang perlu kita ingat urang siklun. Baik tapi ke pulain dalam bulan Ramadannya. Baik tapi ke wi dan nunung. Lebih get berdiam diri kalau kita tidak kerja. Kalaupun kerja, fokus pada kerjamu. Setelah itu kembali ke rumah untuk beribadah kepada Allah. Hindari kerumunan karena akan berefek memicu kita untuk berghibah, memicu kita untuk namimah, memicu kita untuk mengeluarkan statement-statement yang tidak bagus di mulut kita, sehingga akan mengurangi pahala puasa yang sedang kita beribadah di dalamnya. Semoga bermanfaat bagi pribadi ulun tuan. Ujungnya, di akhirnya, marilah semoga kita semua akan dijadikan sebagai hamba Allah yang mendapat ridhanya dan berhujung nantinya akan dimasukkan dalam syurga sekaligus mendapat titel muttaqin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.